Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullahu azza wa jalla illa khalqihi lailatan nisfu min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa lil musyrik aw musyahin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa kembali aktif ya dalam rangka kegiatan kajian Islam online kita, tentu untuk meningkatkan kafaah Islamiyah kita dan juga memperluas sakofah Islamiyah kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga kepada umatnya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir insyaallah di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita lanjutkan kegiatan kajian kita ya, kita buka ya dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita salawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Ya, salawat asgil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik ya, kita baca tasbih ya berjamaah. Kita mulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Baik, alhamdulillah kita sama-sama ya sudah membaca
salawat dan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita bacakan suratul Fatihah. Kita doakan ya, ada Mbak Arum ya, ada Ibu Sawinah dan juga Bapak Arif ya, kita dan yang lain. Kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin ya rabbal alamin. Baik ya, selanjutnya kita sekali lagi bacakan suratul Fatihah ya. Kita doakan buat kita semua yang hadir, diri kita, anggota keluarga kita, orang tua kita, semoga diampunkan semua dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tindarkan kita dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Bahasan kita pada malam ini berkaitan dengan malam nisfu Sa'ban ya. Jadi kalau nanti ada yang ingin bertanya, silakan tampilkan di layar ya. Nanti insya Allah kita akan jawab. Tapi yang berkaitan dengan nisfu Sa'ban atau bulan Sa'ban lah paling tidak. Nah, jadi bahasan kita malam ini tentang nisfu Sa'ban, malam nisfu Sa'ban. Nah, kalau kita perhatikan ada hadis ya yang sahih yang berkaitan dengan malam nisfu Sa'ban yang disebutkan dalam Musnad Ahmad Al-Muj'am ya, kemudian juga Al-Kabir karya Imam At-Tabrani dan Musnad Al-Bazar. Ya, di sini disahihkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Al-Silsilah As-Sahihah nomor hadis 1144. Ya, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Yattali'ullahu azza wa jalla." Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan para makhluknya, ya, ila khalqihi lailatan nisfu min Sya'ban. Ya, pada malam nisfu Sa'ban. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan makhluknya ya pada malam nisfu Sa'ban, lebih kuat lagi. Ya, diperhatikan makhluk-makhluknya ini oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sa'ban, yakni pada pertengahan di bulan Sya'ban. Nah, kemudian ya fayaghfiru li jami'il khalqih. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni seluruh makhluknya. Ya, di sini digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya fayaghfiru li jami'il khalqih. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni seluruh makhluknya. Ya, illa lil musyrik, kecuali orang musyrik ya aw musyahin atau orang yang sedang bertengkar belum berdamai. Nah, ini luar biasa ini. Jadi ternyata ya hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sa'ban ya dibuka ya tentang bagaimana hubungan hablum minallah dan juga hablum minannas. Ya, di mana baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sa'ban lebih-lebih lagi memperhatikan para makhluknya. Ya, kemudian pada malam itu ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, mengampuni dosa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jika benar dia ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika benar dosanya ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika benar dia sungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah jadi luar biasa ini. Maka ketika malam nisfu Sa'ban ya disunahkan kepada kita untuk memperbanyak amal solih, ya memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena pada malam hari itu kita lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan jika ada seorang mukmin yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada malam hari itu dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetapi kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, illa lil musyrik, kecuali orang musyrik. Siapa dia? Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dia beriman kepada Allah, tapi kemudian dia menyekutukan Allah, tapi kemudian dia menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kemudian terkontaminasi akidahnya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang semacam ini, maka pada malam nisfu Sa'ban dia tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi orang-orang yang berbuat kesyirikan ya pada malam itu tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang kafir, orang yang menyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari itu tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya patokannya, landasannya, dasarnya jelas bahwa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sa'ban adalah orang-orang yang beriman, yang dia minta ampun kepada Allah, benar-benar ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malam itu insyaallah dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita perhatikan kehebatan daripada malam nisfu Sa'ban. Maka hendaknya ketika malam nisfu Sa'ban kita perbaharui taubat kita kepada Allah. Ya, banyak-banyak kita beristighfar, bermunajat ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus niatkan taubatan nasuha. Niatkan taubatan nasuha agar segala bentuk dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berkaitan ya dengan apa tadi? Ini yang berkaitan bagaimana caranya agar dosa kita di malam nisfu Sa'ban diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baginda Rasul menggarisbawahi kecuali orang-orang yang musyrik, kata Rasul. Siapa dia? Yang menyembah bukan kepada Allah. Atau yang kedua, dia menyembah Allah tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia menduakan Allah misalkan dengan jimat ya, dengan percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Maka pada malam hari itu orang semacam ini tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua kata baginda Rasul, aw musyahin, atau orang yang sedang bertengkar. Ya, orang yang sedang berantem, belum berdamai pada sampai malam nisfu Sa'ban dia. Masih punya perasaan kesodongki, hasad, berantem sama saudaranya, berantem sama kakaknya, berantem sama orang tuanya, berantem sama tetangganya. Ya, maka pada malam nisfu Sa'ban, orang sekalipun dia sudah minta ampun kepada Allah, tapi di hatinya masih bermusuhan kepada saudaranya sendiri, apalagi kepada ibu bapaknya, maka malam itu dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia benar-benar berdamai, sampai dia benar-benar bertaubat, tidak berantem lagi, diselesaikan masalahnya sehingga tidak ada permusuhan di antara kedua belah pihak. Nah, ini yang ditekankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini disampaikan ya, disohikan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Silsilah As-Sohihah nomor hadis 1144. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ada fenomena di masyarakat kita bahwa ketika setiap malam nisfu Sa'ban itu berbondong-bondong datang ke masjid. Ya, berbondong-bondong datang ke masjid, baca Al-Quran berjamaah, ya, baca Al-Quran bersama-sama di masjid, berdoa bersama di masjid. Boleh apa tidak? Ya, boleh apa tidak yang semacam itu? Nah, ini kita bisa perhatikan penjelasannya. Ya, tabi'in negeri Syam menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Ya, jadi para tabi'in negeri Syam ya, tabi'in ini berarti masuk ke dalam tiga abad pertama. Ya, kalangan salafus solih ini. Ya, 3 abad pertama kalangan salafus solih, yaitu generasi tabi'in. Ya, tabi'in negeri Syam menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Ya, apa katanya? Imam Al-Qastolani menyebut dalam kitabnya Al-Mawahib ya,
Di sini digambarkan Al-Laduniyah juz 2 halaman 259, sesungguhnya kalangan tabi'in berarti setelah sahabat dia, generasi Rasul, generasi sahabat, generasi tabi'in. Dia masih masuk ke dalam generasi salafus sholih, ya, generasi salaf, ya. Negeri Syam ini kalangan tabi'in negeri Syam seperti Khalid bin Ma'dan dan Makhul bersungguh-sungguh menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan ibadah. Nah, jadi ternyata ya generasi tabi'in juga mereka semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di malam nisfu Sa'ban, ya. Dari mereka lah orang banyak mengambil pengagungan malam nisfu Sa'ban. Ya, mereka mencontohkan bagaimana ketika malam nisfu Sa'ban mereka lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tentang cara menghidupkan malam nisfu Sa'ban, ya, maksudnya malam nisfu Sa'ban, di sini para ulama melanjutkan bahwa ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat sini digambarkan. Yang pertama apa? Ya, dianjurkan menghidupkan malam nisfu Sa'ban berjamaah di masjid. Ya, jadi ada dua pendapat ini. Pendapat yang pertama, boleh bahkan dianjurkan menghidupkan malam nisfu Sa'ban di masjid. Ya, sekaligus mengajak orang-orang yang jarang ke masjid untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah agama, berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan yang tadinya jarang ke masjid, mereka jadi semangat ke masjid. Yang tadinya jarang ke masjid, mereka mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang misalkan ketika dia malas mengerjakan sendirian di rumah, ketika ingin menghidupkan malam nisfu Sa'ban, difasilitasi di masjid. Di masjid diadakan berjamaah, ayo kita dengarkan baca Al-Quran, kita dengarkan tausiah agama, kita bareng-bareng baca Al-Quran di masjid, diperbolehkan. Dan itu dikerjakan oleh para tabi'in, terutama Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amr, dan tabi'in lainnya. Pada malam nisfu Sa'ban ia memakai pakaian yang terbaik. Ya, ia memakai pakaian yang terbaik, dia datang ke masjid, ya, memakai harum-haruman, bahkan memakai celak mata. Ya, mereka menghidupkan malam nisfu Sa'ban di masjid. Ya, Imam Ishaq bin Rahawai ya juga setuju dengan mereka dalam hal ini. Yaitu ia berkata dengan menghidupkan malam nisfu Sa'ban di masjid tidak bid'ah katanya. Ya, dengan menghidupkan malam nisfu Sa'ban di masjid tidak bid'ah. Kenapa? Karena pada intinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, ya, sesuai dengan yang diriwayatkan dari Al-Kirmani dalam Al-Masail. Nah, ini pendapat yang pertama, ya, bagaimana ada khilaf di antara perbedaan di antara para ulama tentang bagaimana menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Nah, biasanya juga di kalangan masyarakat tradisional, ya, atau di kalangan masyarakat bahkan mayoritas mungkin di Indonesia itu biasanya menghidupkan malam-malam nisfu Sa'ban dengan datang ke masjid, datang ke musola, membaca surat Yasin, ya, kadang membaca Al-Waqiah, membaca Ar-Rahman dan lain sebagainya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bid'ah katanya. Kenapa? Karena niatnya menghidupkan malam dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya tadi, jangan berbuat kesyirikan. Ya, jangan percaya kepada ramalan-ramalan bintang dan sebagainya. Ya, jangan percaya kepada jimat-jimat dan sebagainya. Ya, maka dia fokuskan benar-benar dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah apa yang dia kerjakan itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Yang kedua, ya, pendapat ulama yang kedua, tabi'in yang kedua, makruh berkumpul di masjid untuk sholat katanya. Makruh berkumpul di masjid untuk sholat. Ya, kisah-kisah dan doa. Tidak makruh jika seorang melaksanakan sholat secara khusyuk untuk dirinya sendiri. Nah, jadi kalau misalkan pendapat yang kedua, kalau bareng-bareng kumpul bersama, kemudian sholat, baca kisah-kisah, doa-doa dan sebagainya, maka makruh kata pendapat ulama yang kedua. Tetapi tidak makruh jika dia datang ke masjid sendirian, kemudian sholat untuk dirinya sendiri. Melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang membedakan tempatnya saja di masjid. Nah, ini pendapat Imam Al-Auza'i, Imam Faqih dan ulama negeri Syam dalam kitabnya Fatawa Al-Azhar juz 10 halaman 131. Nah, jadi memang ada ikhtilaf di antara para ulama. Yang pertama menghidupkannya di masjid, yang kedua sendiri saja. Ya, di masjid kalau bersama-sama berjamaah itu makruh katanya, tapi tidak sampai menuju kepada bid'ah. Nah, kemudian kalau kita perhatikan juga ada pendapat daripada ulama Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia menggambarkan di sini
Apabila seseorang melaksanakan sholat pada malam nisfu Sa'ban sendirian atau berjamaah secara khusus seperti yang dilakukan beberapa kelompok salaf yang dimasukkan tadi misalkan ya dicontohkan misalkan oleh Syekh Khalid bin Ma'dan ya Luqman bin Amir, itu nggak masalah kata Syekh Ibnu Taimiyah, diperbolehkan. Tetapi kata Syekh Ibnu Taimiyah itu baik katanya. Adapun berkumpul di masjid dengan sholat tertentu katanya ya, berkumpul di masjid dengan sholat tertentu ya, kemudian di sini ya misalkan sholat 100 rakaat di masjid ya, kemudian baca surat Al-Ikhlas secara terus-menerus sampai 1000 kali misalkan. Nah ini bid'ah kata Syekh Ibnu Taimiyah. Tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak sesuai lah dengan sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seorang pun dari para imam menganjurkannya. Wallahu alam katanya. Dalam kitabnya Ibnu Taimiyah Majmu' Al-Fatawa juz ke-23 halaman 131. Nah, jadi kita bisa perhatikan di sini, kita bisa cermati ya bahwa ketika malam nisfu Sa'ban memang hadisnya sahih, dijelaskan bahwa pada malam hari itu dosa-dosa orang yang beriman diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika memang dia bertaubat kepada Allah, dia khusus misalkan beristighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amat sangat disayangkan yang pertama bagi orang musyrik atau bagi orang yang kemudian menyembah tidak kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada orang yang menyembah kepada Allah tapi dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ya digambarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagi orang yang masih suka bermusuhan. Ya suka berantem ya, suka bertengkar, belum damai pada malam nisfu Sa'ban, hatinya masih kesel, masih gontok-gontokan ya, masih marah-marahan, maka tertunda diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita berusahalah bagaimana mengikuti amalan para salafus shalih ya, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sebelum kita tidur maafkan segala kesalahan orang yang datang kepada kita. Maafkan segala kesalahan orang yang ada pada kita sehingga kita tidur tidak punya perasaan dengki, iri hati, hasad dan sebagainya, dan kita dalam kondisi tenang di mata Allah Subhanahu wa taala, apalagi sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika misalkan seorang anak masih punya marah dengan orang tua, masih punya hubungan yang tidak baik dengan orang tua. Sebelum tidur, maka teleponlah orang tuanya, mintalah maaf kepada orang tuanya. Agar apa? Agar tidurnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang istri yang masih dimarahi suaminya, atau seorang suami yang masih marah kepada istrinya, ketika dia tidur, bermaafkanlah. Kenapa? Karena kalau tidak bermaafan, maka sepanjang tidurnya si istri ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala atau dilaknat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian harus kita kerjakan sebagai orang yang taat kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, paham ya sampai sini insyaallah ya. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan di sini ya, memang ada ikhtilaf lagi ya ketika berbicara keutamaan malam nisfu Sa'ban. Kita bisa perhatikan di surat Ad-Dukhan ya. Di surat Ad-Dukhan ya, ayat ke-3 dan ayat 4. Ya, di surat Ad-Dukhan ayat 3 ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi kata Allah. Ya, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Ya, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini ya ditafsirkan ya kalau kita perhatikan oleh Ikrimah ya dalam Ikrimah rahimahullah dalam tafsir Al-Qurtubi, dia katakan apa? Bahwa yang dimaksudkan inna anzalnahu fi lailatul mubarakah itu malam nisfu Sa'ban katanya. Jadi kata Ikrimah ditafsirkan dalam kitab Al-Qurtubi ini, tafsir Al-Qurtubi ya, bahwa malam yang diberkahi itu malam nisfu Sa'ban kata Ikrimah rahimahullah. Ya, sekalipun misalkan kita ada juga pendapat mayoritas yang mengatakan bahwa yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul mubarakah itu bukan nisfu Sa'ban tapi merujuk kepada Lailatul Qadar. Ya,
Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar pada malam itu malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan segala urusan, baik rezekinya, matinya, jodohnya dan sebagainya disempurnakan pada malam itu oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun ke depan. Tetapi Ikrimah berpendapat lain bahwa inna anzalnahu fi lailatil mubarakah, ini dimaksudkan adalah, sekali lagi ya, ini dimaksudkan adalah bahwa yang dimaksudkan ini adalah malam nisfu Sa'ban, kata Ikrimah dalam tafsir Al-Qurtubinya. Ya, maka ini memberikan kepada kita kekuatan bahwa malam nisfu Sa'ban ya itu akan diatur segala takdir kebaikan kita, takdir-takdir kita selama 1 tahun ke depan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara juga keistimewaan daripada malam nisfu Sa'ban. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz boleh nggak kalau kita malam nisfu Sa'ban baca Yasin 3 kali di masjid? Boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian baca Yasin itu wajib harus 3 kali, nggak boleh. Ya, tetapi kalau misalkan berkumpul di masjid, di musola, dia berdoa, dia baca Al-Quran dan sebagainya, niatnya untuk menghidupkan malam nisfu Sa'ban agar dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam nisfu Sa'ban itu dia memperbanyak amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh, bahkan dicontohkan oleh para tabi'in. Ya, diantaranya tadi misalkan Al-Imam Al-Amir, ya, kemudian juga oleh para tabi'in yang lainnya. Ya, jadi tidak bid'ah. Kenapa? Tidak. Kenapa? Karena memang dicontohkan di masjid dilakukan. Ya, untuk menguatkan diri kita agar semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi diperbolehkan ya, tidak apa-apa untuk berdoa berjamaah, membaca Al-Quran berjamaah di masjid, di musola, diperbolehkan dan itu baik insya Allah. Kenapa? Karena konteksnya adalah dalam rangka memperbanyak amal-amal ibadah pada malam nisfu Sa'ban, dan itu dianjurkan, disunahkan oleh para ulama agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh adalah pada malam itu kita bermaksiat. Ya, pada malam itu nggak sholat isya, ya nggak sholat maghrib dan sebagainya. Justru malah konteks kekinian, ya malam nisfu Sa'ban bisa dijadikan wahana dakwah, ya mengajak orang-orang yang jarang ke masjid dengan iming-iming apa? Dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kemudian pada malam nisfu Sa'ban ini, ya dia minta ampun, dia taubatan nasuh dan sebagainya, maka Allah memperhatikan makhluknya, maka diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan dia tidak berbuat kesyirikan, dan yang kedua tidak bermusuhan kepada saudaranya. Insya Allah dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu asbab itu dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan sampai sini. Nah, itu yang berkaitan dengan malam nisfu Sa'ban ya. Jadi tidak apa-apa, lanjutkan. Ya, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kalau berjamaah kita bisa semangat gitu. Khawatir kalau di rumah sendirian kebablasan. Jangankan baca Yasin 3 kali. Baca Yasin 1 kali aja terkadang nggak bisa dia. Kenapa? Karena tidak ada yang memotivasi dia untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi gimana Ustadz, kalau misalkan sholatnya di rumah sendirian? Boleh, sholat sunnah di rumah sendirian. Dia bangun lagi malam hari sepertiga malam terakhir. Dia baca Al-Quran sendirian, baca Yasin sendirian, baca Ar-Rahman sendirian, baca Al-Waqiah sendirian. Dia berdoa sendirian. Bagus, silahkan. Kenapa? Karena malam itu insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang berkaitan dengan nisfu Sa'ban. Ya, adapun yang berkaitan dengan Sya'ban, kalau kita perhatikan, bulan Sya'ban ini juga keistimewaannya adalah berkaitan dengan ibadah sunnah puasa. Ya, di mana digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya lebih banyak melaksanakan puasa sunnah kecuali pada bulan Sya'ban ini. Hampir-hampir 1 bulan penuh baginda Rasul melaksanakan ibadah puasa sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali terjeda sedikit 1 atau 2 hari untuk mendekati bulan Ramadan. Kenapa? Karena biasanya bulan Sya'ban orang banyak yang lalai. Ya, antara Rajab dan Ramadan, bulan Sya'ban banyak orang yang lalai. Maka kemudian untuk menguatkan diri kita, mencas pribadi kita, ketika sebelum masuk bulan Ramadan, maka di bulan Sya'ban kita memperbanyak puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau yang bulan Sya'bannya nih, adik-adik terutama latihan puasa, ya pelajar, mahasiswa, emak-emak nih,
ya, latihan puasa ya di bulan Sya'ban nih, latihan puasa ya, dia perbanyak puasa. Nanti ketika masuk Ramadan udah nggak kaget dia puasanya. Tapi kalau Sya'ban nggak pernah puasa sama sekali nih, ya Rajab nggak pernah puasa sama sekali. Begitu Ramadan hari pertama puasa, lemes dia. Ya sehingga khawatirnya puasanya dispesialisasikan untuk menahan saja sampai akhir gitu. Menahan sampai dia akhir, yang penting bisa buka lah gitu. Yang penting bisa buka, dia bisa sholat wajib selesai, ya. Kemudian dia sampai akhir dia mengerjakan ibadah puasanya misalkan. Tetapi yang kemudian harus bisa kita perhatikan bahwa ketika masuk di bulan Ramadan tidak hanya puasa yang kita kerjakan, ya di situ ada Al-Qur'an yang harus kita baca. Di situ ada sholat sunnah yang mesti kita lakukan. Di situ ada zikir yang mesti kita perbanyak. Bahkan ada 2 zikir yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Memperbanyak istighfar ya, astaghfirullahalazim, dan yang kedua memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Di situ akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Sya'ban latihan. Ya, ketika berpuasa di bulan Sya'ban lebih banyak, maka nanti ketika dia masuk di bulan Ramadan, dia sudah terbiasa itu. Ya sudah terbiasa dia. Ya sudah terbiasa puasa, jadi nggak kaget lagi. Ya, tancap gas lagi dia untuk baca Al-Quran per hari 1 juz. Bahkan ada yang sampai 3 juz. Bahkan Imam Syafi'i di bulan Ramadan bisa menghatamkan 60 kali Al-Quran. Siang 1 kali, malam 1 kali. Imam Syafi'i itu. Ya, sholatnya dia baca Al-Quran. Ya, sholatnya baca Al-Quran Imam Syafi'i. Diteruskan terus sampai siang 1 kali hatam, malam 1 kali hatam. Nah, kita minimal ya 1 kali hatam lah bulan Ramadan itu sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berkaitan dengan apa tadi? Sya'ban. Ya. Nah, yang ajibnya lagi apa? Di bulan Sya'ban ini ya tempat di mana ya kiblat dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa kiblat ini dipindahkan dari Baitul Maqdis, Palestina, yang awalnya kiblat pertama umat Islam itu di Baitul Maqdis, Palestina, Pindahnya kemana? Pindahnya ke Ka'bah, ke Mekah. Itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 144. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami melihat wajahmu ya Muhammad, ya sering mengadahkan ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu." Ya, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kiblat kita umat Islam pada bulan Sya'ban ini dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Aqsa ya, Baitul Maqdis, pindah ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Nah, ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi pada saat bulan Sya'ban. Ya, paham ya? Jadi ini agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan ada yang mau ditanya ya tentang Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban, silakan. Ya. Kalau nggak ada, kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu ya. Kita doakan sekali lagi kepada untuk Bapak Agus Gumiwang ya, semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan obat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada? Kalau tidak ada ya, bulan Sya'ban juga keistimewaannya apa? Di situ amal-amal manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana amal-amal manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya pada saat kita di bulan Sya'ban kita memperbanyak puasa, alangkah baiknya kalau seandainya amal-amal kita ketika diangkat oleh Allah, kita sedang dalam kondisi berpuasa.
Ya, sebagaimana baginda Rasulullah SAW sangat menyukai pada saat amalnya disetor kepada Allah di hari Senin dan Kamis, itu baginda Rasul sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, maka di bulan Sya'ban perbanyaklah ibadah puasa. Kenapa? Karena pada saat itu amal-amal kita akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hebat sekali, luar biasa kalau seandainya kita sedang diangkat amal-amal kita sedang melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya. Kemudian juga yang keempat, kalau kita perhatikan bahwa bulan Sya'ban ini menariknya apa? Di bulan Sya'ban ini turun ayat tentang bagaimana pentingnya kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Ya, ingat ya, ada ayat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu turun di bulan Sya'ban. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Rasulullah. Ya, jadi berselawat ya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diartikan, ditafsirkan selawatnya Allah kepada baginda Rasul itu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salawatnya Allah kepada baginda Rasul itu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah. Dan salawatnya para malaikat kepada baginda Rasul itu berupa doa-doa dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Ucapkanlah, berikanlah, sampaikanlah salawatmu dan penghormatanmu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang begitu ajib juga karena turun pada saat di bulan Sya'ban. Ya, bagaimana kita diperintahkan untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah, dan itu kenikmatan juga yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang ikhlas yang harus kita persembahkan kepada baginda Rasul sebagai nabi kita, orang yang paling sayang kepada kita, dan nanti di yaumil qiyamah yang dapat memberikan syafaatnya kepada kita. Ya, makanya kalau kita bisa bersalawat itu, Masya Allah, bentuk kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa bersalawat kepada baginda Rasul. Kita bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk yang luar biasa kalau kita bisa sujud kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena disitulah kita mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah dan juga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, satu kali salawat kita kepada baginda Rasulullah dengan ikhlas, ya, maka dibalas 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi, kata ulama, ya, kata para sahabat atau kata tabi'in, bahwa salawat yang kita berikan kepada Rasulullah bisa jadi diperlihatkan langsung oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sayang sekali kalau ada orang yang satu hari tidak bersalawat kepada Rasul. Ya. Dan kemudian di sini juga kalau kita perhatikan, ya, bagaimana pentingnya kemudian kita memperbanyak doa pada saat di bulan Sya'ban, karena doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, kita baca suratul Fatihah ya buat kita semua yang hadir, ya, yang menyaksikan ini. Semoga dosa kita, orang tua kita, pasangan kita, anggota keluarga kita, dan juga orang tua kita, ya, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan kita semua dari wabah virus COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat dan doa tertentu terkhususkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit diri kita atau pasangan kita atau orang tua kita atau anak-anak kita, semoga penyakit ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari musibah penyakit yang lebih parah, dihindarkan dari mara bahaya, dihindarkan dari musibah-musibah yang lainnya, dan semoga yang punya hutang juga dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesulitan ekonomi semoga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang berdoa diberikan limpahan rizki yang barokah, yang banyak, yang melimpah oleh Allah, dan diberikan jalan keluar, diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang mau bertanya. Ini saya screenshot dulu. Silakan yang mau bertanya ya. Paham ya, insya Allah ya. Baik, kalau sudah paham kita cukupkan. Sekali lagi kalau ada kesalahan mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah paham ya catat kalau bisa, kemudian kita pahami, amalkan. Ya amalkan, karena amal itu yang lebih utama. Ya misalkan tadi tentang nisfu Sya'ban ya, tentang bulan Sya'bannya catat. Nanti pada saat masuk bulan Sya'ban kita sudah punya ilmunya. Ya, pada saat kita bahas sholawat tadi, catat, sampaikan, dan amalkan. Insya Allah, ilmu kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah ada berita informasi yang baik juga. Insya Allah nanti hari Senin kita kegiatan beasiswa dan santunan ya. KPS super khusus insya Allah. Ya, sudah ini dipersiapkan. Hari Senin insya Allah kita ada kegiatan beasiswa dan santunan KPS super khusus insya Allah. Jakarta dulu ya, untuk Jakarta dulu. Jadi nanti Bandung kita atur waktunya insya Allah. Jadi hari Senin ba'da asar insya Allah kita akan bagikan ya. Tapi nanti kemungkinan ba'da zuhurnya ada tausiah atau malamnya, lantar kita lihat saja. Kemudian nanti jam 4 biasanya ikhwanul dulu, nanti 4:30 yang KPS ya. Ini KPS super khusus insya Allah. Besok dan cantunannya insya Allah kita akan bagikan hari Senin besok insya Allah. Untuk Jakarta, Bandung nanti kita konfirmasi kapan siapnya. Baik ya, insya Allah kita sudah sampaikan ini. Mudah-mudahan berkah buat semuanya dan saling mendoakan terus di setiap ba'da sholat kita. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir sekali lagi terkabulkan hajat dan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kalau ada kesalahan mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.